Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh dengan sukacita dan bahagia. Hiduplah bersukacita di dalam Kristus, dan hiduplah di dalam Kristus supaya kita bisa bersukacita. Tidak ada sukacita yang kita dapatkan selain kita boleh hidup di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita buat Yesus menjadi pokok yang utama dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa bersukacita. Oleh karena itu, jadikan Tuhan menjadi fokus dalam kehidupan kita, maka sukacita kita juga akan penuh. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini itu termasuk bagian daripada persembahan yang benar dari perikop kita, dari Roma pasal yang ke-12 ini. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa hidup kita, hidup orang Kristen ini adalah bagian daripada persembahan kepada Tuhan. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan bukan saja ketika kita hanya ada di dalam gereja, ketika saat kita beribadah, atau saat kita berdoa, atau saat kita merenung. Tetapi ibadah kita itu adalah hidup kita itu sendiri. Tuhan mau supaya hidup kita itulah yang menjadi ibadah kita. Makanya saudara-saudara, kita diingatkan oleh Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama, pasal yang ke-12 ayat yang pertama ini dia katakan, "Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan." Jadi tubuh kita, hidup kita ini harus kita persembahkan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, mari kita pergunakan hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan namanya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berlaku baik, berlaku adil, berlaku benar dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang curang, jangan menjadi orang yang tidak adil kepada orang-orang lain di sekitar kita. Itu yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, bagaimana supaya setiap orang Kristen itu betul-betul boleh menggunakan hidup kita di dunia ini, tetapi kita menjadi orang-orang yang sorgawi atau penuh dengan roh Tuhan. Oleh karena itu, ya, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang kedua ini untuk kita hari ini. Makanya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan, maka kita harus berubah dari fokus kita di dunia ini, dari fokus kita untuk memenuhi keinginan daging kita, untuk hanya menyukakan keinginan daging kita dan memuaskan kehidupan daging kita, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa? Dari yang lampau kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa hidup kita tidak akan pernah bisa memuaskan kehidupan daging kita. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus Kristus ketika perempuan Samaria itu mengambil air dari sumur itu, bahwa dia terus akan meminum air itu kembali. Tetapi ketika dia meminum air yang dari Kristus, maka air itu akan tercurah dari hatinya dan dia tidak akan pernah haus lagi. Makanya orang yang tinggal dalam Kristus, dia tidak akan pernah merasa haus akan dunia ini, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lagi membutuhkan hal-hal yang duniawi lagi. Makanya disinilah kita dimintakan oleh firman Tuhan ini untuk berubah dan jangan serupa lagi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi orang-orang yang tinggal dalam Kristus pasti dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan dia tahu juga apa yang Tuhan benci dan yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berubah dari pola yang lama menjadi ke pola yang baru. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus itu, atau di surat Korintus itu. Dia katakan siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah tiba, telah datang. Jadi oleh karena itu apa yang baru?
Kalau kita hanya memperhatikan diri kita saja, itu bukan yang baru. Kalau kita hanya memuaskan keinginan daging kita saja, itu bukan yang baru. Tapi bagaimana kalau kita boleh memperhatikan orang lain, menyukakan hati orang lain, itu yang baru bagi kehidupan kita. Yang tidak fokus hanya untuk memuliakan diri sendiri, mencari kesenangan bagi diri sendiri, itu yang baru. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Yaitu mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang kekurangan. Kalau Yesus katakan di Yesaya 58 itu, puasa yang dikehendaki Tuhan, ibadah yang dikehendaki Tuhan, memecah-mecahkan roti bagi sesamamu. Artinya ketika orang yang lapar kita beri makan, orang-orang yang tidak memiliki rumah kita berikan tumpangan, orang-orang yang telanjang kita berikan baju atau pakaian kepada mereka. Itu bagian tugas kita sebagai orang-orang yang percaya. Itulah tandanya orang sudah berubah dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, karakter manusia itu tidak akan mudah diubah, karena karakter itu sudah mengikut dari tabiat dan sifat kita. Yang bisa mengubah sifat dan karakter kita hanya ketika kita boleh menerima Kristus menjadi Tuhan. Itu yang mengubah kita. Jadi akal budi dan pikiran kita akan berubah kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai persembahan, ya dikatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kata yang mempersembahkan di sini di dalam PL berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan kurban kepada Tuhan ada syaratnya. Ada syarat agar kurban berkenan kepada Tuhan. Dalam konteks ibadah Kristen, pertama, Tuhan menerima persembahan yang hidup. Jadi dari binatang yang hidup, jangan binatang yang mati. Ya, kurban Kristen tidak disembelih yang dipersembahkan. Namun berbeda dengan PL, kurban Kristen tidak disembelih, mati dan habis dibakar, karena kurban itu adalah hidup anak Tuhan. Kedua, Tuhan menerima persembahan hidup yang kudus dan tidak bercela, yaitu yang menjadi dosa. Jadi artinya hidup orang Kristen itu harus tinggal dalam kebenaran. Orang-orang yang percaya harus tinggal dalam kebenaran itu sendiri supaya dia berkenan kepada Tuhan. Baru yang ketiga, Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup yang selalu menyenangkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi makanya oleh karena itu yang saya katakan tadi, berubahlah oleh budimu yang dikatakan oleh Paulus tadi. Jadi supaya kita mengubah fokus kita yang dari dunia ini menjadi fokus kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi orang yang semakin benar. Semoga firman Tuhan ini juga berguna, bermanfaat kepada kita, menjadikan hidup kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan berguna, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.